Saat kita datang pada Tuhan, saudara, biarlah kita mau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, akan kehadirannya dalam hidup kita. Bapa, saat ini kami datang untuk bertemu dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Dengan kehausan hati kami, kelaparan hati kami rindukan Engkau. Thank you, Jesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, Tuhan, hanya Engkau,
sekalian, mungkin saat ini bagi setiap kita yang sedang memiliki beban berat, persoalan dalam kehidupan ini, saudara, tak ada satupun mungkin orang yang benar-benar bisa mengerti akan kesulitan, kesusahan, pergumulan hati kita. Karena semua orang yang ada di sekitar kita pun mereka manusia, saudara. Mereka juga memiliki pergumulan, beban dalam kehidupannya masing-masing. Namun lewat pujian ini sungguh mengingatkan kepada setiap kita bahwa ada satu pribadi yang sungguh mengenal hati kita sampai kepada yang paling dalam, saudara, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saat ini curahkan isi hatimu pada Tuhan. Dan biarlah saudara, kita belajar mengucap syukur dalam setiap keadaan hidup kita dan terus menyembah Tuhan. Katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Amin. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, amin. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, amin. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dekapan kasih-Mu Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang tahu seluruh isi hati kami. Hanya Kau Tuhan yang sanggup menolong kami dan memulihkan, memperbaharui hati kami menjadi baru. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh,
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kau Allah kami yang setia ya Tuhan. Tak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu. Karena itu Tuhan, kami saat ini memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab Engkau layak. Terima setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, tiada yang lain Tuhan selain Engkau, Allah kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Percaya Tuhan, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagi-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara, katakan, sekarang ku memuji-Mu Tuhan, Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu,
segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Agar pujian kami, agar penyembahan kami menjadi sesuatu yang indah dan harum di hadapan-Mu, Tuhan. Seluruh hidupku memuliakan nama-Mu. Kami mau turut kehendak-Mu, kami mau turut rencana-Mu, kami mau setia seperti Kau yang setia bagi hidup kami. Oh, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Ada satu kata saudara yang sangat mudah untuk kita katakan, tapi sesungguhnya pada waktu kita mau melakukannya itu tidak sesederhana itu saudara, yaitu bersyukur. Kita sering ya saudara menaikkan lagu-lagu pujian bagi Tuhan tentang bersyukur. Kita bisa saja waktu menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita, bahkan mungkin kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Namun saudara, pada waktu menjalani kehidupan kita sehari-hari, kadangkala kita menjadi lupa untuk bersyukur. Atau kadangkala saudara, bersyukur ini menjadi satu hal yang langka sekali untuk kita bisa lakukan dalam hidup ini. Karena sesungguhnya kehidupan yang kita jalani saudara saat ini adalah bukan kehidupan yang sederhana. Kita mungkin bisa menyebut complicated, rumit kehidupan ini. Karena itu saudara, kita butuh Tuhan. Dan karena itulah Tuhan mau kita punya hal ini. 2 Tesalonika 1 ayat 3 berkata demikian saudara. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Tesalonika, jemaat-jemaat di sana saudara saat itu mengalami satu pergumulan kehidupan kekristenan yang tidak sederhana saudara. Mereka mengalami berbagai macam hal. Mereka mengalami berbagai macam penganiayaan juga saudara. Tetapi dituliskan dalam ayat ini bahwa ada satu hal yang bisa kita lakukan pada waktu kita mengalami badai hidup sebesar apapun saudara. Yaitu apa? Mengucap syukur. Ada kata-kata kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Bersyukur adalah suatu hal yang wajib kita lakukan saudara, tanpa melihat situasi hidup kita, baik dalam keadaan baik maupun juga dalam keadaan yang tidak baik atau kurang baik saudara. Tetapi yang namanya bersyukur wajib dilakukan. Just lakukan saja saudara. Jadi bersyukur ini bukan pada waktu kehidupan kita tuh sedang dalam keadaan yang oke, dalam keadaan yang senang, tidak ada kesedihan, tidak ada kesukaran, maka kita bersyukur.
Tetapi saudara, bukan hanya itu. Bersyukur di dalam semua keadaan itu adalah satu hal yang luar biasa dan satu hal yang Tuhan hendaki untuk kita bisa lakukan bersama-sama saat ini. Coba saudara, saat ini kita lihat keadaan hidup kita. Apakah saat ini saudara sedang menghadapi satu masalah yang menurut saudara itu mungkin besar, pelik saudara? Atau mungkin saat ini saudara baru menghadapi suatu kebahagiaan, mungkin ekspektasi saudara terhadap sesuatu tercapai, saudara sedang diberkati, atau mungkin sebaliknya saudara. Nah, yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur untuk keadaan kita? Sudahkah kita bersyukur hari ini saudara? Di dalam ayat ini dikatakan bahwa pada waktu kita mengucap syukur dalam setiap keadaan saudara, bahkan bersyukur di dalam kesesakan kita yang sedang kita alami saat ini, maka dikatakan bahwa iman kita ini akan makin bertumbuh. Mengapa bisa bertumbuh? Karena sesungguhnya dengan kita mengucap syukur, maka saudara, kita itu sedang diteguhkan dalam kebenaran Injil. Kita juga saudara percaya akan janji-janji Tuhan, bahwa apapun yang sedang kita alami saat ini, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya janji Tuhan, dan kita juga memiliki pengharapan saudara. Beberapa waktu lalu kita baru memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita bisa lihat Tuhan kita itu Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita saudara. Kalau Dia tidak mengasihi kita, tidak mungkin Dia mau turun dalam dunia ini, menanggung setiap dosa kesalahan kita, menderita, mati bagi kita, dan gak sampai di situ saudara, Dia bangkit bagi kita. Ini satu hal yang sangat besar sekali, sangat luar biasa sekali, bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang sangat memperjuangkan kehidupan kita. Karena Dia begitu besar kasihnya, cintanya terhadap saya dan saudara, maka Dia rela kasih semuanya. Kita kasih segalanya saudara. Bayangkan, ini adalah satu hal yang perlu kita syukuri dalam hidup kita. Sehingga apapun yang sedang kita alami saat ini, masalah-masalah, kesesakan saudara, hal itu menjadi tidak berarti lagi. Karena apa? Tuhan saja sudah berikan segalanya loh bagi kita. Dia cari kita. Dan sesungguhnya saudara, kita tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Yang pernah merasakan kesendirian adalah Tuhan Yesus. Pada waktu Ia berseru di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, Dia sedang mengalami kesendirian. Dia harus terpisah dengan Bapanya untuk menanggung setiap dosa kita. Bagi kita, bayangkan saudara. Jadi sesungguhnya saat ini, walaupun mungkin engkau sedang sendirian, di rumah gak ada orang, gak ada yang memperhatikan saudara, tidak ada yang menanyai kabar saudara. Tapi saya mau katakan, saudara sesungguhnya tidak sedang sendirian. Ada Tuhan yang memperhatikan kehidupan saudara, dan Dia mengerti. Justru dengan kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, saudara kita harus yakini di dalam ayat ini, dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 ini, bahwa dengan kita mengalami setiap kesesakan, tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Allah, maka iman kita itu sebenarnya sedang diekspansi saudara, makin bertambah. Saudara, saya ingat pada waktu saya mulai berolahraga saudara, fitness, nge-gym saudara, itu satu hal awalnya menyenangkan, tapi setelah gym di hari pertama, setelah fitness di hari pertama, yang saya rasakan selama 1 minggu ke depan adalah, waduh, otot-otot saya sakit saudara. Untuk mengangkat tangan pun rasanya tidak mampu karena begitu sakit sekali otot-otot saya ini saudara. Tetapi saudara, saya tidak menyerah. Minggu depannya saya kembali konsisten. Sehingga yang tadinya setelah nge-gym itu sakit selama 1 minggu saudara, tapi karena saya terus intensif lakukan hal itu, maka lama-lama mulai berkurang.
Sampai akhirnya saudara, hari ini kalau saya berolahraga saudara, sakitnya mungkin hanya 1-2 hari. Habis itu bisa kembali normal lagi. Tapi yang saya rasakan adalah otot-otot saya semakin kuat. Otot-otot saya semakin terbentuk saudara. Semakin menonjol, terlihat, dan semakin besar saudara. Ada satu hal yang bisa membuat otot-otot ini menjadi besar pada waktu dikasih beban yang bertambah berat saudara. Maka otot-otot itu ia akan men-stretching dirinya, lalu dia akan memulihkan dirinya, sampai pada akhirnya otot ini akan menjadi besar dari waktu ke waktu. Saudara, otot ini sama seperti iman kita. Iman kita pun perlu di-exercise. Iman kita pun perlu apa saudara? Di-stretching saudara. Lewat apa? Lewat setiap masalah, pergumulan, kesesakan yang harus kita alami. Dan satu-satunya cara adalah mengucap syukur. Bukan mengasihani diri, bukan mempersalahkan diri kita atau mempersalahkan orang lain atas setiap masalah yang sedang engkau hadapi saat ini saudara. Tapi saya mau katakan bahwa mengucap syukur, kita wajib selalu untuk mengucap syukur. Karena justru lewat semua hal yang kita alami ini, itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Dan yang ketiga saudara, dengan bersyukur juga saudara, bukan hanya iman kita yang bertumbuh. Karena pada waktu iman kita bertumbuh, maka secara otomatis kita juga akan semakin terlatih apa? Kasihnya menjadi bertumbuh saudara. Kita terlatih untuk apa? Mengasihi orang lain. Kasih kita juga semakin bertambah saudara. Jadi bayangkan, semuanya ini bekerja sama untuk kebaikan kehidupan kita. Ada satu perubahan yang Tuhan bisa lihat dalam kehidupan setiap kita lewat semua hal yang kita alami saudara. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tapi perlu dicatat saudara, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, yang jadi pertanyaannya, apakah saat ini saudara benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah saat ini saudara benar-benar terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Kalau jawabannya ya saudara, maka bertahanlah dalam setiap kesesakan saudara dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Karena lewat semuanya ini mendatangkan kebaikan. Dan pastikan saudara, jadikanlah Tuhan sumber segalanya dalam kehidupanmu, bukan kekuatanmu, bukan hartamu, bukan posisi atau jabatanmu, bukan hal-hal dunia yang kita punya saudara yang bisa membuat jiwa kita itu menjadi nyaman. Tapi pengharapan kita, sumber kita, kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Dan Dia tidak pernah mengecewakan setiap kita. Selamat untuk selalu terus belajar mengucap syukur saudara dalam hidup ini. Saya percaya Tuhan akan mampukan setiap kita, sehingga kita bisa berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati.
tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menolong hidup kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sekali lagi katakan, tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Amin. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Dalam situasi kondisi kita saat ini, saudara, biarlah kita bisa bersyukur dalam setiap keadaan kita, saudara. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang saat ini sedang tidak baik. Baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka, saudara. Karena kita percaya ada mujizat di dalam bersyukur kepada Tuhan. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan pada saat kita mau berterima kasih atas apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Thank you Lord Jesus. Saudara katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, atas hari ini boleh Engkau jadikan begitu baik Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini ya Bapa, kami mau belajar untuk mengucap syukur. Kami mau bersyukur Tuhan, kalau saat ini Engkau masih mengizinkan kami membuka mata kami. Kami masih bisa bernafas Tuhan, menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan masih diberi kesempatan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, mengasihi sesama kami, dan juga mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam ucapan syukur ini terletak kekuatan dari-Mu Tuhan. Di dalam ucapan syukur kami ini Tuhan, terdapat mujizat besar. Yes, Lord. Dan kami yakin berkat datang dari ucapan syukur. Amin Tuhan. Karena kami belajar dari Engkau ya Yesus, di mana Engkau mengucap syukur, maka mujizat itu terjadi. Kami akan mengalami banyak terobosan. Kami akan mengalami kesembuhan, baik rohani maupun jasmani. Kami percaya Tuhan, situasi sekarang ini, walaupun situasi yang tidak ingin kami alami Tuhan di kehidupan kami tetap ingin mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan, benar. Roh Kudus tolong berikan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari, agar kami bisa dimampukan dalam melewati proses sekarang ini. Kami tahu proses hari-hari ini begitu berat Tuhan, karena banyak sekali kabar duka cita yang kami dengar. Mungkin saat ini hati kami ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang sedang galau. Tetapi kami mau jujur di hadapan Tuhan. Kami butuh Engkau saat ini Tuhan. Kami mau hati kami ini dibereskan, dipulihkan, dan kami mengalami sukacita yang sesungguhnya. Kami mengalami damai sejahtera yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Dan kami dikuatkan kembali roh, tubuh, dan jiwa kami. Kembali semangat dalam menjalani hari-hari yang telah Engkau anugerahkan. Kami juga diingatkan ya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu singkat. Kami diingatkan bahwa Engkau akan segera datang menjemput kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau menyia-nyiakan hari-hari kami. Kami mau mempersiapkan diri kami sebagai mempelai Kristus yang sempurna, yang kudus, yang layak di hadapan-Mu. Kami mau mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang berguna, dan kami mau melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik daripada kami. Kami tidak mau sembarangan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengasihi orang lain, suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara kami, orang tua kami, dengan segenap hati, dengan hati yang tulus, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Engkau begitu baik bagi kami. Oleh sebab itu kami bawa ucapan syukur ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Amin. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, semua karena kekuatan dari Engkau. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Amin. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saat ini saudara, biarlah setiap kita menerima berkat kekuatan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan saya dan saudara. Dan kita percaya bahwa setiap kita akan dijadikan kepala bukan ekor. Amin. Itu menjadi teladan dalam melakukan setiap firman Tuhan. Amin. Menjadi orang yang paling pertama untuk masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Dan biarlah apapun yang kita kerjakan saat ini dibuat oleh Tuhan berhasil. Amin. Menjadi berkat bukan hanya Yes. untuk diri sendiri, tapi bagi banyak orang. Amin. Sehingga akan ada banyak orang memuliakan nama Tuhan dan Ya, mereka benar. mengakui bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Dalam Yesus nama kami menyerahkan Yesus. hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya.